Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri, NIM 22221148, kelas 1A, Prodi S1 Kebidanan, mata kuliah Pancasila, dosen Bapak Hidayatul Fajri. Baiklah, saya akan membahas tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Perkembangan ilmu amat pesat sejak revolusi pemikiran yang membawa dampak pada revolusi industri di Eropa pada abad 18 sampai 19. Perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah satu saat yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada filsuf jauh sebelumnya. Diawali oleh Roger Bacon atau 1274 sampai 1292. Kemudian dilanjutkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626. Telah mengembangkan metode induksi yang selanjutnya yaitu metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Terlebih dahulu akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem ilmiah. Menurut Podjawitna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan, sebagaimana dikutip oleh Kilan 1995, 13-14, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat ini yang akan diuraikan di bawah ini. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan, bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa sistem filsafat itu merupakan bagan konsepsional yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri objeknya bersifat menyeluruh, koheran, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefilsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Noto Nagoro tentang Pancasila tersebut merupakan satu sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konsepsional. Menurut Katsov 1996, dari 7 konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu. Baiklah, selanjutnya yaitu teori kebenaran Pancasila. Dalam lingkup perbincangan kefilsafatan, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi 3 teori kebenaran, yakni teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Sehingga sistem filsafat Pancasila menjadi tangguh di hadapan sistem filsafat yang lain. Yang pertama yaitu teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Noto Nagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusul hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian saja, hilanglah halnya. Sebaliknya, terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalam mengandung sila yang lainnya.
Yang kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Bakri 1994-49. Baiklah, yang ketiga yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposi diukur dengan kriteria apakah proposi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan. Dengan jiwa Pancasila ini pemersatu dan kesatuan tetap terjaga. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian, manusia hanya merasa bahwa pengetahuan adalah subkelas dari kepercayaan yang benar dan selalu benar. Oleh karena itu, manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap adanya gejala yang ajek. Dalam hal ini, manusia merasa bahwa ilmu adalah sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Baiklah, selanjutnya pengembangan ilmu di Indonesia. Di atas sudah dikemukakan bahwa penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah baru dalam taraf yang sangat awal sekali. Maka tidak mengherankan setelah mereguk dengan puas segenap pengetahuan ilmiah. Dr. Faust sebagaimana dikutip oleh Jujun Surya Sumantri 1981-18 mengatakan, "Nah si tolol malang, dengan pengetahuanmu kau tetap segoblok seperti sebelumnya." Hal ini menunjukkan dalam perkembangannya ilmu masih perlu adanya pembenahan, masukan teori baru yang memungkinkan melihat dunia kenyataan, tidak melalui dari segi pemikiran rasional dan empiris semata, dari segi pola pikir deduksi dan induksi saja. Selanjutnya penutup. Ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi, korespondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Baiklah, 3 contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, tidak semena-mena memperlakukan orang lain karena sadar tiap orang punya hak asasi manusia. Yang ketiga, tenggang rasa dan membantu teman yang mengalami kesusahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.